Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi minggu yang lalu kita UTS ya. Sebelum UTS kita sudah belajar tentang ekosistem makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satunya ekosistem. Jadi pada pertemuan sebelum UTS kita sudah belajar tentang yang namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu kan ada yang namanya komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pada komponen abiotik itu ada yang namanya komponen abiotik itu ada air, udara. Nah, tahukah kalian bahwa air, udara itu termasuk juga dalam materi? Kenapa bisa disebut termasuk ke dalam materi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kenapa air, udara itu masuk ke dalam materi. Materi itu apa sih sebenarnya? Nanti kita akan belajar. Jadi materi hari ini adalah materi zat dan wujudnya. Kita akan belajar kenapa air dan udara itu disebut dengan materi. Nah, apakah hubungannya dengan zat? Nah, mari kita simak video berikut ini. Zat dan wujudnya. Oke, pada kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada klasifikasi zat, kemudian asam, basa, dan garam. Kemudian poin yang ketiga, sifat-sifat zat, dan yang keempat, perubahan wujud zat. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi zat. Nah, bisa kita lihat, sebelum masuk ke zat, seperti yang Ibu bilang tadi, ada yang namanya materi. Nah, kita lihat pada gambar di atas. Itu ada gambar apa? Ya, gambar ruangan. Kemudian, di bawahnya gambar apa? Timbangan. Jadi, apa kaitannya dengan materi? Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan timbangan itu diibaratkan masanya. Jadi materi diartikan sebagai segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi bisa dikatakan semua materi itu ada di sekitar kita, termasuk semua makhluk hidup yang tergolong pada materi. Kenapa? Karena semua makhluk hidup itu menempati ruang dan memiliki massa. Seperti yang Ibu contohkan tadi, di awal tadi, ada yang namanya air, udara, kemudian besi. Nah, itu adalah materi di alam. Disebut dengan disebut dengan zat tunggal atau zat murni. Nah, ada juga di alam itu ada yang namanya zat yang berupa campuran. Nah, zat murni itu hanya tersusun dari satu jenis zat dan biasanya kita menyebutkan itu adalah yang disebut dengan zat. Sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari 2 zat atau lebih. Kemudian dalam pengklasifikasiannya materi itu ada 2. Nah, ada yang diklasifikasikan berdasarkan wujudnya atau berdasarkan keadaannya, kemudian ada yang berdasarkan komposisinya. Jadi semua materi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, sifat-sifat materi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat-sifat fisika dan juga sifat-sifat kimia. Sifat fisika itu apa? Sifat fisika itu adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Contohnya seperti wujud, warna benda, massa jenis, titik leleh, titik didih, dan sifat-sifat yang lainnya. Sedangkan jika sifat kimia, itu adalah sifat suatu materi yang bisa diketahui jika materi tersebut bereaksi dengan materi lainnya. Misalnya bensin. Kemudian kalau bensin itu kan kalau kena api gampang mudah terbakar jika disulut dengan api. Kemudian oleh karena ini dapat dikatakan bahwa sifat bensin itu adalah sifat kimia yang mudah terbakar. Nah, contoh lain dari sifat kimia itu mudah berkarat dan kemudian mudah meledak. Nah,
Oke, kita masuk berdasarkan klasifikasi materi berdasarkan keadaannya. Jadi bisa kita lihat ini ya, ada padat, cair, dan gas. Nanti saya jelaskan ini. Oke, materi itu ada 3 wujud. Ini ada padat, cair, dan gas yang didasarkan pada ini adalah yang merah-merah, balon-balon merah ini adalah diibaratkan molekul yang terikat erat antara satu sama lain. Jadi sehingga bisa menciptakan keadaan yang rigid atau kaku. Nah, setiap atom atau molekul yang dikurung oleh atom atau molekul tetangganya menyebabkan tidak bisa berpindah. Akibatnya, zat padat memiliki bentuk dan volume tertentu. Contoh, misalkan pada logam dan es. Nah, dalam cairan atom-atom atau molekul-molekul tidak terikat erat seperti dalam padatan, sehingga atom atau molekul dapat bergerak bebas di sekitarnya. Nah, dalam hal ini, di antara atom atau molekul dalam cairan masih mengalami gaya tarik-menarik, tapi tidak sekuat padatan. Bisa dilihat di gambarnya ya. Kemudian, cairan memiliki volume yang pasti tetap bentuknya, tidak pasti bergantung pada bentuk wadahnya. Karena fleksibilitasnya sehingga cairan ini dapat dituangkan dari wadah satu ke wadah lainnya. Jadi bentuknya mengikuti tempatnya seperti air, bensin, dan alkohol. Kalau gas itu atom-atom atau molekul-molekul yang jauh terpisah karena tidak dibatasi satu sama lain. Bisa dilihat ini adalah contoh molekul-molekul gas. Berarti antara atom-atom atau molekul-molekul tidak memiliki kekuatan tarik-menarik. Nah, oleh karena itu, zat dalam wujud gas itu menempati volume yang besar. Gas tidak memiliki bentuk atau volume sendiri, tetapi diasumsikan si gas ini memiliki bentuk dan volume wadahnya. Misalnya seperti oksigen, hidrogen, helium. Nah, pada saat kalian di bumi seperti sekarang, misalkan kalian di kamar, itu ada gas. Gasnya apa? Oksigen yang kita hirup. Nah, kemudian kita masuk kepada berdasarkan klasifikasi komposisinya. Materi itu terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu bisa dilihat ya, pembagiannya sangat besar sekali. Ada substansi murni dan juga substansi tidak murni atau biasanya disebut dengan substansi campuran. Nah, zat murni ini memiliki sifat yang berbeda dengan zat lainnya. Misal, unsur hidrogen hanya tersusun dari atom-atom hidrogen saja. Nah, unsur oksigen hanya tersusun dari atom-atom oksigen saja. Sifat oksigen dan hidrogen tidak tampak pada zat yang dibentuk dari keduanya. Misalkan air atau H2O. Nah, substansi murni ini juga dibagi dua. Substansi murni ada 2, yaitu unsur dan senyawa. Selanjutnya, unsur itu dibagi lagi. Ada logam, non-logam, dan metaloid. Kemudian, campuran juga dibagi menjadi 2. Bisa dilihat ya pada bagan. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran ini dapat dipisahkan menjadi substansi murni dengan cara fisika. Oke, kita bahas dari substansi murni. Substansi murni ada unsur. Nah, unsur itu apa sih? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Lebih sederhana, baik dengan cara fisika maupun dengan cara kimia. Nah, bagian terkecil dari suatu unsur itu disebut dengan atom. Nah, unsur hanya terdiri dari satu jenis atom yang dapat bergabung atau tidak bergabung membentuk molekul atau struktur yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, ada unsur yang eksis sebagai atom, misalnya argon, ada juga dalam bentuk molekul, misalnya seperti nitrogen. Nah, kemudian unsur ini dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Seperti yang sudah disebutkan pada gambar tadi ya. Pada bagian dilihat bahwa unsur itu dibagi menjadi 3. Ada logam, non-logam, dan metaloid. Nah, secara umum, unsur logam ini memiliki sifat berwarna putih mengkilap.
mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dan dapat ditempa, serta menghantarkan kalor atau panas. Nah, pada umumnya logam ini merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat, contohnya ada seng, kemudian tembaga, platinum, emas. Nah, kemudian unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ini sifatnya tidak mengkilap, kebalikan dari logam. Nah, penghantar arus listrik sifatnya menjadi penghantar arus listrik yang buruk dan tidak dapat ditempa. Nah, secara umum non-logam ini merupakan penghantar panas paling buruk, bukan paling buruk ya. Namun terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya seperti grafit. Nah, beberapa unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat, contohnya itu ada oksigen. Contohnya ada, setahu saya kalau istilah ada ini ya, NOCl ini nanti dicari istilahnya sendiri ya. Setahu saya ada yang namanya senyawa fluorid atau disebut dengan fluor, simbolnya itu F biasanya. Dan juga yodium, senyawa yodium. Itu biasanya untuk antiseptik atau obat luka. Kemudian ada yang namanya unsur semi logam atau disebut metaloid. Nah, metaloid ini memiliki dua sifat dari unsur logam dan non-logam. Beberapa unsur semi logam ini bermanfaat bagi manusia, seperti Si itu silikon, dan kemudian germanium. Nah, silikonnya itu biasanya digunakan sebagai peralatan pemotong dan untuk pengamplasan. Kemudian kalau germanium itu sebagai bahan semikonduktor. Kemudian senyawa itu zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Nah, senyawa ini merupakan zat yang dengan reaksi kimia dapat diuraikan menjadi zat lebih sederhana yang disebut unsur. Nah, tetapi tidak bisa dengan secara fisika. Senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Nah, senyawa ini juga terbentuk melalui ikatan kovalen menggunakan elektron secara bersama di antara atom-atom yang berikatan. Contohnya H2O, karbon dioksida. Air berwujud cair pada tekanan dan suhu kamar. Kemudian memiliki sifat yang berbeda dari dua unsur penyusunnya. Contohnya seperti hidrogen dan oksigen. Air tersusun dari atom H dan atom O dengan perbandingan massa 2:16 atau 1:8. Nah, perbandingan massa unsur C dan O ini, unsur dalam CO2 ini perbandingannya 3:8. Senyawa dapat pula terbentuk melalui ikatan ionik atau serah terima elektron di antara atom-atom yang berikatan. Contohnya adalah garam dapur, NaCl, garam dapur itu sifatnya asin dan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari atom unsur penyusun lainnya. Nah, kemudian ke campuran. Nah, campuran ini adalah materi yang tersusun dari dua macam zat atau lebih. Oke, sebentar. Nah, kemudian masuk ke campuran. Campuran ini
materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran itu ada dua macam, campuran homogen dan campuran heterogen. Bisa dilihat pada bagan ya. Campuran homogen itu campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama, serta tidak memiliki bidang batas antar komponen-komponennya. Contohnya, larutan garam dalam air dan larutan gula dalam air. Kemudian, campuran heterogen itu apa? Campuran yang setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik dari warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampurnya tidak sama, dan satu komponen dengan komponen lainnya terdapat bidang batas sehingga tidak dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya campuran minyak dengan air dan campuran kopi dengan air. Nah, campuran homogen dan campuran heterogen ini dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya berdasarkan sifat-sifat fisis komponen penyusunnya. Misalkan wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan sebagainya. Nah, dalam campuran ini ada yang namanya metode pemisahan campuran. Seperti nanti ada filtrasi, kemudian ada evaporasi, destilasi. Kemudian ada kromatografi juga. Untuk tahu bagaimana pemisahan dalam campuran, kita simak video berikut ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seseorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat
yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Kemudian asam, basa, dan garam. Nah, berdasarkan sifatnya, materi itu ada 3. Nah, contohnya asam, basa, dan garam. Nah, kita masuk ke asam dulu. Jadi, asam itu biasanya terkesan rasanya masam. Ya, betul. Ini adalah contoh asam seperti jeruk pada gambar. Nah, menurut teori asam basa Arrhenius, asam itu zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Jadi, zat yang bersifat asam memiliki pH itu derajat keasaman ya, kurang dari 7. Contoh asam itu asam klorida itu HCl, kemudian ada asam asetat, asam sulfat, dan asam nitrat. Kemudian basa. Basa itu zat yang rasanya pahit. Ya, bisa kalian lihat contoh basa itu ada apa? Deterjen ya dan sabun-sabun. Nah, kalau dirasakan rasanya pahit. Nah, menurut teori asam dan basa Arrhenius, basa itu zat yang dilarutkan dalam air yang menghasilkan ion OH-. Zat yang bersifat basa memiliki pH lebih dari 7. Contohnya seperti natrium hidroksida, barium hidroksida, kemudian amonium hidroksida. Jadi yang belakangnya hidroksida biasanya identik dengan basa. Kemudian gambar berikutnya ada gambar apa? Iya, garam. Garam atau gula. Ya. Jadi garam ini bersifat netral, tidak menghasilkan ion H+ dan ion OH- dalam air. Nah, pH garam tergantung pada komponen penyusunnya. Garam dibentuk oleh asam kuat dan basa lemah yang bersifat asam pH-nya itu kurang dari 7. Misalkan amonium klorida, garam dapur, dan NaCl terbentuk dari antara natrium hidroksida. Kemudian NaOH dengan asam klorida. Nah, garam dapur ini mempunyai pH 7. Bahan-bahan rumah tangga yang bersifat netral itu disebut dengan garam ya. Biasanya ada air, garam dapur, larutan gula, dan minyak goreng. Nah, kita ke lidah. Dalam menentukan asam, basa, dan garam, kita bisa menggunakan indera perasa kita, menggunakan lidah, karena lidah kita kan untuk bisa merasakan asam, asin, manis, pahit, dan kemudian asin. Nah, selain dengan menggunakan indera perasa kita juga bisa membedakannya dengan indikator kertas lakmus. Jadi bisa dilihat pada gambar ada lakmus merah dan lakmus biru. Itu fungsinya untuk mengidentifikasi mana yang jenis larutan asam, basa, dan garam. Nah, pada larutan asam bisa dilihat pada gambar jika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, jika warnanya tetap merah, dia berarti adalah larutan asam. Jika lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam, berubah menjadi merah, berarti dia adalah larutan asam. Akan tapi jika indikator phenolphthalein dimasukkan ke dalam asam tidak berwarna, berarti dia adalah asam. Kemudian kalau jenis larutannya basa, kertas lakmus
merah dimasukkan ke dalam larutan basa, berubah menjadi biru kertasnya, berarti dia adalah basa. Kemudian kalau kertas lakmus biru dimasukkan dalam basa, dia berwarna biru, dia berarti basa. Kalau indikator penoftalinnya dimasukkan ke dalam basa berwarna pink, berarti dia adalah basa. Garam pun seperti itu. Jadi kalau garam kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan garam, dia berwarna merah, berarti dia garam. Kemudian kalau kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan garam berwarna biru, berarti dia garam. Kemudian indikator penoftalin juga seperti itu. Oke, kita masuk ke sifat-sifat zat. Jadi sifat zat itu memiliki sifat tertentu ya. Jadi bisa dirasakan dan diamati oleh panca indera kita. Sifat-sifat zat itu dibedakan menjadi dua. Kita lihat pada gambar bahwa ada dua sifat. Yang pertama ekstensif dan sifat intensif. Ekstensif itu apa sih? Bisa dibaca bahwa zat ekstensif itu zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zatnya. Misalnya volume dan massa. Semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar volume zat tersebut. Semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar massa zat tersebut. Kemudian yang kedua, sifatnya intensif. Nah, intensif ini sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Kebalikan dari ekstensif ya. Sifat intensif ini ada dua, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu sifat yang berhubungan dengan perubahan fisiknya, bisa kita lihat dari fisik zatnya. Nah, sifat fisika ini digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Sifat-sifat yang tergolong itu bisa kita lihat di situ dari segi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Kalau dari sifat kimia, itu biasanya menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antara zat. Tadi sudah saya singgung di materi yang di awal, seperti dia itu mudah tidaknya terbakar. Seperti contohnya bensin tadi, kemudian kestabilan, dia mudah tidaknya suatu zat itu terurai oleh pengaruh panas. Contohnya air itu kan mudah mengurai jika terkena sinar matahari. Kemudian kereaktifan, mudah tidaknya suatu zat itu bereaksi dengan zat lain. Contohnya asam mudah bereaksi dengan basa, kemudian membentuk garam. Nah, kemudian perkaratan, itu mudah tidaknya zat membentuk karat. Contohnya besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Oke, kita masuk ke perubahan zat. Perubahan zat itu ada dua, bisa kita lihat ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pada gambar bisa kita lihat apa sih itu perubahan fisika? Perubahan fisika itu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya tidak terbentuk jenis zat baru. Kemudian yang kedua, zat mengalami perubahan. Yang kedua, zat mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik. Nah, perubahan fisika ini dapat kembali ke asalnya. Nah, kemudian beberapa contoh perubahan fisiknya ada dua, yaitu dalam perubahan bentuk dan perubahan wujudnya. Nah, dalam perubahan bentuk nih bisa kita lihat itu ada gambar batu ya, atau kerikil. Nah, itu adalah contoh perubahan fisika. Jadi berubah menjadi bentuk menjadi lebih kecil. Kemudian dalam perubahan wujud. Perubahan wujud bisa kita lihat. Ini tidak bisa di zoom ya. Bisa.
Nah, ini bisa kita lihat perubahan wujud yang sering kita dengar. Jadi, zat itu jika dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu. Jadi, ada perubahan wujud atau pemuaian. Demikian pula jika zat cair didinginkan, maka akan mengalami penurunan suhu dan mengalami pembekuan. Misalnya es batu mencair, kemudian air mengalami penurunan suhu dan mengalami pembekuan. Kemudian bisa kita lihat di dalam perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu dari cair ke padat itu disebut membeku. Kemudian dari padat mencair itu disebut mencair. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian padat ke gas itu disebut menyublim. Kemudian ada yang namanya perubahan kimia. Pada perubahan kimia ini, zat menghasilkan zat jenis baru. Nah, perubahan kimia ini sifatnya kekal ya. Ciri-cirinya terbentuknya zat jenis baru, kemudian yang kedua, zatnya berubah tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Kemudian yang ketiga, selama terjadi perubahan kimia ini, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Yang keempat, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Nah, ciri-cirinya bisa dilihat pada gambar. Nah, terjadi perubahan warna. Seperti kertas kalau dibakar itu kan dia akan berubah warna. Seperti gula jika dibakar juga berubah warna. Kemudian terjadi perubahan suhu. Contohnya jika jika larutan asam klorida dalam tabung reaksi ditambahkan larutan natrium hidroksida, maka akan terjadi perubahan suhu dalam larutan gelas kimia. Kemudian timbulnya gas. Contoh jika sekeping batu marmer dimasukkan dalam gelas kimia berisi asam klorida, maka akan muncul gelembung-gelembung gas. Kemudian terbentuknya endapan. Nah, contohnya larutan perak nitrat direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan perak klorida berupa endapan putih. Nah, jadi sekarang kalian sudah paham mengenai materi zat dan wujudnya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Salam dan bahagia.